Ya, selamat berjumpa lagi para investor saham yang budiman. Bertemu saya lagi Budi Setianto, kreator dari Easy Stock, aplikasi penilai eh, prospek atau penilai true value daripada saham-saham yang ada di Bursa Efek, terutama di Bursa Efek Indonesia. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas saham-saham coal mine. Analisa saham-saham di penambang batubara. Nah, ini ada satu hal yang menarik yaitu saham BSSR ya, saham Bara Multi. Nah, ini saham ini naiknya 1,5 kali dalam periode yang pendek. Kita lihat ya di sini. Coba Anda lihat di screen kecil Anda, di HP Anda. Itu saham BSSR itu pada apa ya, itu per 30 menit itu memang dia mengalami kenaikan dulu sampai ke level 1600 kalau nggak salah itu. Lebih dari 1960, terus berjalan sekitar sehari atau 2 hari, kemudian naik menjadi 2350, kemudian drop lagi ke 2000. Ini kenapa ya saham ini naik? Ini biasanya saham ini adalah saham tidur. Saham tidur di level di bawah 1500 selama sekian bulan. Coba kita lihat weekly-nya atau monthly-nya. Ya memang dia pernah naik ya. Itu di tahun 2018, pertengahan 2018 itu naik sampai hampir menyentuh 3000. Kemudian drop dalam kurun waktu 1 tahun lebih sampai di awal 2020 itu mencapai titik hampir menyentuh 1100. Kemudian naik lagi 2300. Ini saya membahas gini. Karena begini, kami ini dari Easy Stock adalah analis fundamental yang menghitung nilai wajar intrinsic value dengan metode perhitungan stock valuation kalkulator mengikuti paham Benjamin Graham. Aplikasi kita ada di Google Play, Easy Stock. Mungkin sekarang lagi tahap updating karena kita harus melakukan periodical uh, updating, periodical redesign ya. Karena uh, Google sebagai platform dari aplikasi atau provider daripada platformnya itu mensyaratkan development yang secara berkala. Nah, ini kami terlambat melakukan development dan nanti kita akan ada perubahan-perubahan yang lagi kita rancang, nanti kita upload. Untuk sementara ini memang belum bisa diakses, tapi pada dasarnya saya mau menjelaskan kenapa saham ini naik tajam. Apakah memang diikuti oleh saham-saham lain di industri sejenis atau di coal mine-nya atau seperti apa? Nanti kita lihat ini penyebabnya apa gitu. Jadi saya mau mulai dari analisa fundamental yang kita lakukan. Analisa fundamental yang kita lakukan adalah mengikuti polanya Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah pengarang buku investment klasik berjudul Security Analysis and Intelligent Investor, di mana khusus security analysis ini yang bukunya kira-kira hampir 1000 lembar, itu mengajarkan para pembaca untuk menemukan nilai wajar dari suatu saham.
ya dengan metode free cash flow dan liquidation value dan net working capital. Warren Buffett adalah murid daripada Benjamin Graham. Para pemirsa, para investor saham pasti tahu, trader saham pasti tahu siapa Warren Buffett. Saya tidak perlu jelaskan, hanya saya ingin menyatakan pernyataan dia di dalam buku karangan Janet Low bahwa gaya investment dia adalah mengikuti 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Seperti Anda ketahui, Philip Fisher adalah pengarang buku Common Stock for Uncommon Profit. Itu lebih mengetengahkan analisa bisnisnya. Jadi tidak bicara angka dalam konteks menemukan nilai wajar. Nah, 15% berasal dari Philip Fisher, yaitu di mana Warren Buffett itu di dalam memilih sahamnya, dia akan mempelajari bisnis dari emiten tersebut. Salah satu contohnya dia melanggar kiblatnya Benjamin Graham adalah saat dia membeli saham Coca-Cola yang dia beli pada saat itu harganya sudah overvalue. Karena prinsip dasar daripada Benjamin Graham di dalam buku Security Analysis, beliau menitik beratkan pada membeli saham dengan harga yang murah. Atau yang kita kenal dengan dengan undervalue. Artinya harga pasarnya saham yang kita target untuk kita beli itu nilai harganya atau harga pasarnya lebih rendah daripada valuasinya, lebih rendah daripada true value-nya, lebih rendah dari nilai sebenarnya atau intrinsic value atau nilai prospeknya. Nah, itu kita menggunakan rumusan daripada Benjamin Graham dan ini adalah skema rumusannya dan ini sudah kami patenkan, kami daftarkan dan kami memperoleh intellectual property right selama 50 tahun ke depan. Ini sejak tahun 2013 kalau nggak salah. Dan ini kreatornya saya sendiri. Nah, apabila Anda lihat bagan konfigurasi dari flow daripada stock valuation, kita lihat dari atas ke bawah, bahan bakunya adalah laporan keuangan kuartalan. Laporan kuartalan itu ada 4 kuartal yang kita tahu. Kuartal ke-1 sampai 31 Maret, kuartal ke-2 sampai pertengahan tahun atau 30 Juni, kuartal ke-3 sampai 30 September, dan kuartal terakhir yaitu laporan tahunan per 31 Desember. Nah, di dalam perhitungan metode Benjamin Graham, kita akan mensetahunkan atau mengannualize. Jadi harus dibikin 12 bulan. Andaikan Anda memperoleh laporan terupdate saat ini adalah Q1, itu hanyalah berlangsung selama 3 bulan untuk sisi earning-nya. Bukan sisi balance sheet-nya, bukan sisi neracanya. Sisi neraca kita sudah tidak perlu kita setahunkan karena neraca itu sudah dihitung berdasarkan metode 12 bulan. Nah, profit and loss, cash flow dan hanya 2, profit and loss dan cash flow itu dihitung atau di dalam perhitungan stock valuation model easy stock atau Benjamin Graham itu disetahunkan. Artinya kalau laporan terakhir itu Q1, kita kali 4. Kalau nanti keluar lagi bulan Juni 30, itu keluarnya biasanya 2 bulan kemudian. Atau paling enggak di bulan Agustus awal itu kita kali 2. Begitu juga laporan keuangan ketiga, kuartal ketiga itu harus kita 12 bulankan atau kita annualize. Nah, apa yang ditarik dari laporan-laporan itu adalah free cash flow dari
sisi earning, cash flow, dan profit and loss. Nah, di situ ada uh, box auditor's note. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa atau kami tidak melakukan valuasi berdasarkan shortlist financial report, tapi long list ya. Long list itu lebih komplit karena ada catatan auditor. Nah, ini bisa kita bandingkan ya. Coba kita buka laporan keuangan kita masuk ke IDX. Nah, ini misalnya belum ada ya, BSSR belum ada nih. BSSR ya, kayaknya sih belum ada, belum terbit ya dia. Nah, katakan Adaro. Nah, Adaro kan udah ada nih. Nah, kita klik. Nah, ini ada 154 halaman. Ini yang kita buku. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada juga laporan seperti ini. Simple dia. Laporannya, ya, tuh kan, laporan sisi neraca, earning atau profit and loss, dan perubahan ekuitas. Kita nggak pakai itu. Karena apa? Kita balik lagi ke slide kita. Nah, ini kenapa nggak kita pakai? Karena di laporan shortlist itu tidak ada capital expenditure. Tidak ada penyusutan. Tidak ada non-performing loan. Atau piutang-piutang yang melampaui sudah jatuh tempo melampaui 90 hari. Itu nggak ada di situ. Atau biaya-biaya atau pendapatan non-recurring atau yang berasal dari sumber yang bukan core bisnisnya suatu emiten. Tapi jangan khawatir, ini di aplikasi kita di Easy Stock yang ada di Google Play, itu free access, Anda bisa akses secara gratis, itu sudah meliputi semuanya. Jadi sudah kami perhitungkan berdasarkan formulasi ini. Jadi free cash flow itu kita gabungkan dengan net working capital dari balance sheet, bukan working capital tapi net working capital yang berasal dari net current asset. Nah, yang disebut net current asset kita bisa lihat di sini. Net current asset, oke. Kita lihat laporan keuangan Adaro ya. Kita lihat di sini. Apa yang dimaksud net current asset? Ini kan total atau total current asset. Bukan net. Kalau net dia ada kurangin advance and prepayment current portion. Terus ini harus nih. Terus pajak yang bisa dipulihkan kembali atau recoverable taxes atau prepaid taxes. Ini adalah non-recurring. Ini adalah hanya catatan akuntansi. Yang Anda harus abaikan, Anda harus omit, sehingga Anda ketemu net current asset. Nah, itu nggak pernah diperhatikan di analisa-analisa lain, terutama yang menggunakan analisa fundamental EBITDA, analisa fundamental PE ratio, itu hanya sebelah ya, nggak komprehensif. Kalau analisa PE ratio kan hanya perbandingan antara earning dan earningnya betul earning after tax dengan price-nya. Kalau price book value itu nggak peduli sama earningnya dia. Nah, kok lucu yang dilihat hanya sisi balance sheet-nya aja. EBITDA per saham
itu tidak mempedulikan sisi neraca. Dan EBITDA, earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Ada depreciation tapi nggak ada capex-nya. Nggak ada belanja barang modalnya. Nah, itu kan pincang namanya. Nah, makanya itu analisa itu eh, tidak sejalan dengan analisa yang kami lakukan. Kami meyakini bahwa analisa yang kami lakukan dengan metode Benjamin Graham itu komprehensif. Oke, berikut kita ke slide lagi. Nah, di sini oke. Di sini kita lihat bahwa kondisi pasar modal di dunia itu ada dua pemain. Kategorinya satu institutional investor dan retail investor. Kalau investor institusi aja 10%. Tapi dia penggerak daripada perputaran dana. Itu bisa sampai 50% atau lebih dikuasai oleh mereka. Makanya mereka sering disebut investor bandar. Investor market mover, market maker. Nah, investor retail ya seperti kita-kita ini. Nah, analisa tuh hanya dua sebenarnya, fundamental dan teknikal. Analisa yang dilakukan oleh investor institusional itu bisa fundamental dan teknikal. Tergantung bobotnya di mana, tergantung ciri khasnya mereka, atau tergantung daripada filosofi yang mereka anut. Ada yang lebih melakukan analisa fundamental dan sedikit teknikal, ada yang kebalikannya. Tapi kalau investor yang seperti Warren Buffett itu murni fundamental. Nah, fundamental itu ada yang umum, analisa datanya terbatas seperti EBITDA, price to book value, PE ratio. Itu kurang relevan. Nah, stock valuation calculator inilah yang dianut oleh Benjamin Graham. Ada juga fundamental yang bersifat murni kualitatif, itu Philip Fisher. Nah, itu stock valuation calculator dan analisa fundamental kualitatif itu dipakai Warren Buffett. Warren Buffett sama sekali nggak pakai technical. Nah, technical itu juga banyak yang sukses. Yaitu technical, analis technical yang profesional, bukan kelas amatiran. Kalau yang retail investor rata-rata amatiran gitu. Nah, ada juga mereka yang menggabungkan technical dan fundamental seperti tadi saya bilang ya, ada. Tinggal porsinya aja. Mana yang lebih dulu atau porsi mana yang lebih dominan gitu. Gabungan. Nah, mungkin kalau kami di Easy Stock, kami mungkin sedikit banyak akan menggabungkan antara fundamental teknikal, karena fundamental itu penting untuk Anda saat membeli. Kalau masalah menjual itu biasanya memang sangat pribadi sekali. Kapan Anda mau take profit, atau ya itu masalah emosional pribadi. Kemudian ada yang tergantung kepada news atau rumors. Itu bukan analisa. Rumors atau news itu bisa di-create oleh institutional investor yang sudah punya barang, sudah punya inventory, sudah punya stok di gudang, sudah beli barang saham dengan harga murah. Nah, makanya di situ pentingnya untuk mengetahui true value atau nilai wajar saham, karena nanti Anda terjebak untuk beli kucing dalam karung. Anda tidak tahu berapa sih nilai wajar. Sama seperti Anda beli mobil bekas. Kalau Anda bermain di pasar modal, itu namanya saham-saham bekas. Saham baru tuh Anda beli IPO, sebelum masuk ke pasar sekunder, sebelum masuk listed opening bell, itu Anda sudah punya. Nah, itu Anda beli barang baru, kayak Anda beli mobil baru.
Nah, kalau sudah di market, itu seperti Anda beli mobil bekas. Yang Anda analisa apa di mobil? 1 kilometernya, rekor perawatannya, mesinnya masih bagus atau enggak, bannya sudah aus atau tidak, bodinya bagaimana, dan lain sebagainya. Sama. Di analisa fundamental juga menganalisa kinerja atau hasil kinerja. Kalau mobil, dia bodinya bagus, berarti selama ini dia tidak pernah mengalami benturan-benturan atau dikendarai dengan pengendara yang handal. Karena dia tidak pernah lecet, semua orisinal dan sebagainya. Perawatan lah. Jalannya juga mesinnya masih halus, dan lain sebagainya. Sama. Analisa fundamental juga itu. Kalau Anda tidak tahu, Anda akan membeli kucing dalam karung. Karena harga saham di pasar sekunder atau di pasar modal itu bisa bergerak tidak jelas. Tidak ada ukurannya. Jadi price yang ada di market itu sangat tergantung kepada ada pembeli atau tidak. Selama penjual menawarkan harga X dan ada pembelinya, disitulah harga yang terjadi. Kemudian kalau ditawarkan dengan harga X plus dan ada pembelinya, harganya kan naik. Tetapi kalau ditawarkan dengan harga X min, yaitu harga turun. Maka tidak ada analisa tentang performance. Yang dianalisa adalah pergerakan harga. Dia nggak peduli performance baik atau buruk, nggak peduli. Makanya di sini yang kita mau angkat adalah kenapa saham BSSR tuh naik. Naiknya sampai 1,5 kali. Di dalam kurun waktu cuma berapa hari. Apa penyebabnya? Ada yang goreng kah? Atau artinya gini. Digoreng itu mungkin suatu hal yang wajar karena ada kelompok atau orang-orang, para bidder, para trader yang membeli. Membeli atas dasar apa? Atas dasar psikologis market, iya. Atau ikut-ikutan sebagai follower, iya. Atau memang di-create. Nah, di-create itu asal create, dia bisa aja. Kita sebetulnya tidak tahu persis apa yang terjadi di market. Tetapi, kalau kita berpegang kepada berapa nilai wajar dari saham itu, mungkin kita lebih confidence. Kita lebih pede. Karena barang yang saya beli ini, nilai prospeknya, nilai future value-nya, atau intrinsic value-nya lebih tinggi. Karena apapun trigger daripada orang beli saham dalam partai besar, kalau orang beli saham dalam partai besar tentunya dia tergolong investor institusi. Karena dia mainnya tidak 100 juta, 200 juta, tapi puluhan miliar sekali transaksi. Nah, pihak-pihak investor seperti itu, itulah penggerak harga. Dia beli karena apa? Dia lihat performance, dia beli. Bisa aja mereka tuh membeli, kenapa dibelinya baru sekarang? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak 2 bulan yang lalu? Kenapa nggak tahun lalu? Apa? Kenapa? Karena mereka baru punya waktu untuk take a look kepada saham BSSR. Bisa aja ada orang yang mengamati saham BSSR, tapi dengan nilai investasi yang kecil sekali, puluhan juta nggak bergerak marketnya. Tidak ada efeknya. Kalau ada pembeli dalam jumlah besar, itulah dia akan naik. Begitu. Karena sudah menjadi psikologi market bahwa harga itu turun berdasarkan supply and demand. Ada buyer, ada seller. Kalau buyernya banyak, artinya harga akan naik.
dan tergantung likuiditas. Kalau yang banyak yang bidding dan ada yang over, itu dalam perimbangan yang sama, itu terjadi harga naik. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Saham BSSR itu berdasarkan nilai valuasinya, itu eh, 2 kali ya laporan keuangan yang kita lihat. Laporan keuangan kuartal 4 2019 dan kuartal keempat 2020. Tadi Anda lihat bahwa untuk laporan keuangan Q1 2021 belum terbit. Nah, kita lihat valuasi atau nilai intrinsic value pada Q4 atau peran tahunan 2019 itu antara 16.40 sampai 18.20. Sebelumnya kita nggak bicarakan di sini. Data saya punya tapi saya lagi nggak buka data untuk laporan keuangan 2018. Tapi yang jelas harga itu pernah naik di level sampai 2.500 itu ada tuh di kalau Anda lihat ya di sini nih, Anda lihat di sini, ini akan kelihatan nih, kelihatan ya bahwa di bulan-bulan apa ya 2019 akhir ya itu harga naik ke 2.500 lah 2.300 lah start segitulah 2.200-an ya. Tapi karena keluar laporan keuangan itu valuasinya hanya 1.800 tertinggi, dia ngedrop. Ngedropnya itu malah di bawah 1.300. Kenapa ngedropnya lebih rendah daripada nilai wajar terendahnya? 16.40 itu nilai wajar terendah. Nilai wajar tertinggi 18.20. Kalau di analisa Anda familiar sama analisa teknikal, ada yang disebut support dan resistance. Sama aja, tertinggi dan terendah atau terendah dan tertinggi. Nilai wajar juga begitu, ada gapnya. Gitu. Dan dari rumus yang tadi saya sampaikan itu akan ketemu 2 nilai wajar. Nah, berdasarkan laporan keuangan 2020 tahunannya, itu valuasinya naik karena apa? Performance-nya naik. Bisa labanya naik, bisa free cash flow-nya naik, bisa net working capital-nya naik. Karena gini, ini di rumus ini kan sudah clear ya. Di sini ada 2 sisi. Earning dan neraca, earning dan balance sheet. Nah, yang disetahunkan tuh earning. Yang didiskon factorkan itu adalah dua-duanya. Nah, tetapi yang discounted factor dengan government bond itu adalah sisi earning. Nah, apa yang disebut government bond? Nah, ini government bond itu begini. Anda lihat IHSG sekarang lagi flat ya. Nah, ini ada 2 grafik yang kita tarik dari tahun 2020. Itu Anda lihat grafik yang atas tuh adalah SUN atau surat utang negara, bahasa Inggrisnya government bond yield, 10 tahun tenornya. Nah, itu Anda bisa lihat nih kalau saya buka screen lagi di ini ya, Anda lihat apa yang disebut government bond tuh ini. Nah, ini Anda lihat nih di sini ya. Government bond 10 tahun 6,6, kemarin itu 6,5. Oke. Clear ya, bahwa government bond. Nah, kita balik lagi ke screen kita. Nah, itu ada dua grafik. Yang atas itu mewakili pasar uang. Yang bawah itu IHSG, adalah pasar modal. Nah, pada saat government bond itu naik 40%, itu sampai ke level 9, atau 8,9 atau 9% sekian, itu otomatis IHSG turun. Turunnya juga sebanding 40% juga. Kenapa? Karena ada switching
shifting dana dari fund shifting dari pasar modal ke pasar uang. Kalau instrumen daripada government bond itu naik, itu orang akan menjual saham, beli government bond. Itu yang dilakukan oleh investor institusi, bukan investor retail kayak kita, bukan. Itu mereka yang melakukan, karena mereka memobilisasi dana di dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terjadilah lonjakan. IHSG ngedrop, government bond yield naik. Naiknya ini menunjukkan bahwa tingkat risiko dan tingkat potensial. Artinya downside potensial dan upside potensial. Kalau government bond itu naik, namanya tingkat risiko untuk suatu negara tuh naik. Makanya orang masuk ke yang lebih safe. Lebih safe adalah fixed income yang ada di instrumen pasar uang. Mereka meninggalkan pasar modal. Nah, kita lihat di grafik itu pada periode berikutnya government bond yield turun sehingga orang balik lagi beli saham. Nah, jadi government bond itu adalah ukuran dari investor global. Yang ada komposisi di dalam government bond itu kompleks. Ada tingkat suku bunga, ada GDP rate, ada tingkat inflasi, ada tingkat exchange rate, ada tingkat current account defisit atau surplus, macam-macam, banyak komponen di situ, dan itu government bond ditenderkan setiap hari oleh Central Bank atau Bank Indonesia. Nah, kita sebagai pengguna atau yang menggunakan pedoman intrinsic value itu harus mengupdate setiap hari. Jadi nilainya berubah setiap hari. Intrinsic value itu berubah. Nah, jadi perubahan dari intrinsic value itu ada dua kali atau dua jalan. Jalan pertama adalah melalui perubahan daily government bond yield yang berfluktuasi. Bisa naik, bisa turun. Yang kedua adalah masukan yang berasal dari laporan keuangan kuartal 1, 2, 3. Atau yang lain adalah corporate action. Dividend yield, dividend declaration, lantas banyak lagi seperti stock split, saham bonus, dan lain-lain. Itu mempengaruhi corporate action itu mempengaruhi. Nah, ini kita lihat kenapa dia naik. Nah, ini di sini. Apakah yang lain naik? Nah, oke. Kita lihat saham-saham apa sih di. Nah, ini ada saham-saham yang berdasarkan ranking dari market cap ya. Kita lihat kalau yang market cap-nya tinggi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari Bian atau Bayan Resources sampai ITMG. Itu berada di 13 miliar atau 13 triliun itu sebetulnya. 13 triliun market cap-nya sampai ke atas. Nah, itu dari market cap ya. Nah, BSSR itu termasuk di level keduanya. Mulai dari Indi, Sing, Bumi Resources, dan Toba. Nah, di situ. Jadi dia termasuk kelas second layer-nya dari market cap-nya, market capitalization. Oke, kita lihat dari market cap. Nah, ini kita hitung. Berdasarkan rumusan tadi kita hitung. Saham-saham apa yang sebetulnya secara valuasi itu masih under value. BSSR kita lihat ya. Valuasi tertingginya 2.600.
terendahnya 2.400. Berarti harga under value ya. Upside-nya itu potensialnya 59 sampai 68. ITMG upside potensial 36% sampai 60%. PTBA 41% sampai 67%. Adro itu 40% tetapi punya downside. Downside-nya bisa sampai 60% lebih, 65. Makanya saham Adaro ini di samping menyimpan upside potensial yang tinggi sampai 40%, tetapi dia menyimpan tingkat risiko yang lebih tinggi daripada upside-nya, potensial upside-nya. Oke, kenapa sih saham ini naik? Sebetulnya ya emang ada faktor X-nya lah. Faktor X-nya kita lihat. Ini kan batu bara ya. Kita lihat data Bloomberg. Naik terus. Ini data kapan nih? Naik sampai $100. Adalah 13 Mei 2021 dia sempat naik. Kalau lihat nih uptrend nih, ini rally terus nih dari sejak Agustus 2020 sampai bulan Mei itu naiknya luar biasa. Dari 50 ke 100 kan naiknya 2 kali lipat. Nah, itulah yang jadi trigger naiknya saham-saham batubara. Secara fundamental umumnya ya. Tapi apakah selalu begitu? Belum tentu. Nah, kita lihat sekarang. BSSR itu apa sih newsnya? Kenapa dia bisa naik? Tadi kita sudah hitung secara laporan keuangan. Emang dia valuasinya tinggi, dia punya upside potensial. Yang tadi nilainya, upside potensialnya, yang tadi ya, sorry, saya buka lagi yang tadi. Upside potensialnya kan ini. Dia di 59 sampai 68%. Oke. Kita lihat tadi naik ya. Beritanya apa? Nah, ini secara teknikal ya. Kami tidak menguasai secara teknikal. Jadi saya skip aja. Ini ada berita. Dia mau bayar dividen. Apakah perusahaan yang bayar dividen selalu naik? Belum tentu. Dan BSSR ini membayar dividen bukan karena gimmick, bukan karena window dressing. Memang dia mengalami peningkatan daripada financial performance. Kalau tadi Anda lihat ya di sini, Anda lihat di screen ini bahwa dia tuh naik. Ini kan begini. Sorry. Nah, ini kan naik ya. Dari valuasi 1.800 naik menjadi 2.600. Itu kan berdasarkan kalkulasi karena performance-nya naik. Itu bisa net income-nya naik, itu bisa balance sheet-nya menjadi lebih baik, net working capital naik, yang tadinya defisit menjadi surplus, atau free cash flow-nya naik. Antara itu, dan kombinasi itulah yang membuat valuasi menjadi lebih tinggi. Valuasi seperti itu. Dia kan nggak terkait sama harga mau berapa. Yang jelas valuasi itu bukan berdasarkan harga. Valuasi berdasarkan performance keuangan. Nah, itulah. Oke. Jadi emang setelah dihitung kan tadi kita lihat ya, setelah dihitung memang naik di sini. Sorry. Nih. Coba kita lihat ITMG. Dia naik nggak sekarang? Kan Adro, PTBA, ITMG. Adro, PTBA, ITMG. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat quotation ya, market quote. BSSR naik ya. Kita lihat, oke. Sorry. PTBA naik gak dia? PTBA. Turun malah. Kenapa? Nah, kalau ngelihat dari
harga global coal price dia naik, tapi dia malah turun. Berarti kan nggak selamanya berkolerasi. Dia sebetulnya gimana si PTBA ini? Valuasinya tadi saya sudah bacakan, valuasinya itu punya upside potensial. Tapi kenapa mungkin nggak ada yang investor kelas-kelas institusional, investor kakap belum menggerakkan ini? Tapi kalau kita tahu, ya Anda silakan beli ini buat pasang jangka panjang atau menengah panjang. Dia akan naik. Anda tinggal lihat valuasi di kuartal ke-1 ya berapa, ini belum keluar. Kuartal 1 belum keluar. Nah, kita lihat lagi ada ITMG. Di mana dia? ITMG naik. Cuma kan gerakan dia nggak seperti gerakannya BSSR yang tiba-tiba blok melonjak tinggi sekali, 1,5 kali. Kalau itu kan naiknya cuma berapa? Dia kalau lihat dari sininya 12,8, dia naik dari sini dari 11,8 sampai 12,8. 11,8 sampai 12,8. Itu berapa paling? Kan kalau kita hitung 12,8 sampai 11,8, saya coba bawa kalkulator. 12,8 bagi 11,8. Tunggu, 12,8 kurang 11,8 bagi 11,8. Kecil, nggak sampai 10% naiknya. Tapi naik memang. Nah, kenapa? Nah, kita lihat sekarang, kita lihat lagi Andro lah. Andro naik nggak? Andro malah turun. Ya kenapa? Ya dia punya upside potensial tapi ada downside potensial. Kalau PTBA masih punya, ITMG masih punya. Kenapa belum bisa naik? Tergantung market makernya. Nah makanya saya memberikan saran dan sudut pandang dari analisa fundamental versi easy stock ya, bahwa kalau Anda mengetahui bahwa saham incaran Anda dalam posisi under value, Anda mestinya lebih confident untuk memasang dalam jangka waktu panjang atau menengah panjang. Performance bisa berubah memang. Bisa aja Q1 nanti berubah. Tapi kita lihat historis ke belakangnya per tahun. Kalau Q1 itu umumnya pasti turun. Kenapa kalau Q4 2020 itu katakan dinilai 1000 valuasinya, terus di Q1 itu 800, bukan berarti dia jelek. Karena banyak perusahaan itu beroperasi berdasarkan siklus market, cyclical, musiman. Kan tergantung bayarnya dia, pembeli dia, customer-nya dia. Customer dia belum melakukan pembelian besar-besar atau pembelian pada puncaknya pada awal-awal tahun. Tergantung jenis bisnis daripada si customer-nya dia. Jadi kecuali Anda di sektor ini ya, Anda di sektor consumer, bisa jadi cyclical itu nggak terlalu berdampak. Tapi kalau Anda berada di level yang tergantung seasonal, batu bara itu kan banyak diekspor. Ekspor tuh naik pada saat mulai musim dingin. Biasanya mereka melakukan pembelian besar-besaran. Habis itu menurun.
Ya posisi itu kan posisi laporan Q1 itu dari Januari sampai Maret. Kenapa terjadi penurunan? Kalau disetahunkan kan. Bisa jadi. Karena puncaknya itu ada di Q4. Itu puncak pembeliannya. Karena dia stok di sana. Mungkin pada saat itu harganya, kita lihat lagi harganya di sini. Q4 di sini. Nih. Puncaknya di sini. Di Q4 nih. Bisa jadi dia belinya di sini nih. Di level 75. Dia udah memprediksi harga, dia beli sekarang. Atau dia pakai main forward. Nah, perusahaan kan sangat tergantung dengan negosiasi. Oke, jadi cyclical itu mempengaruhi. Yang penting Anda lihat ke belakang. Kalau 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu dalam posisi uptrend, umumnya perusahaan punya performance bagus. Tapi jangan terlalu dikaitkan dengan kapan itu harga naik. Anda tidak bisa memprediksi market. Market itu yang menggerakkan, tapi yang menggerakkan bukan Anda. Yang menggerakkan adalah investor kelas kakap. Tapi apakah kita tahu kapan mereka mulai bergerak? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu kapan mereka mulai bergerak. Mereka punya metode sendiri, mereka mempunyai trading plan sendiri, mereka mempunyai gaya investasi yang berbeda. Nah itulah, makanya tidak bisa diprediksi sama sekali. Yang penting Anda ada confidence level bahwa yang Anda beli itu satu ya, bukan perusahaan dengan market cap yang rendah. Bukan perusahaan yang tergolong kepada penny stock atau dengan harga murah. Bukan tergolong kepada emiten yang financial performance fluktuatif. Tetapi yang relatively stabil berada di level menengah ke atas. Meskipun belum blue chip, bukan big cap gitu ya, tapi medium big cap ya, medium cap, nggak apa-apa. Nah itu yang harus dicari. Tapi kalau Anda pilih yang low cap, itu berisiko fluktuatif. Makanya kalau Anda beli, at least Anda punya confidence level yang bisa, kalau Anda meyakini bahwa perhitungan nilai wajar itu benar, ya tentunya confidence level Anda akan terjaga ya. Anda akan meyakini bahwa saham itu bisa tetap bertahan gitu. Oke, kita lihat lagi di screen. Nah, ini aplikasi yang ini adalah yang kita launching tuh Easy Stock. Easy Stock itu karena kita lagi under construction, kita harus adjust sama policy Google, kita harus melakukan product development seperti saya sampaikan tadi, dan ini saya tampilkan aja bahwa ini free access. Anda bisa lihat ada 4 negara, tapi dalam periode pre-launching ini baru Indonesia. Oke. Kita lihat BSSR. Ada multi ya. Ya. Potensial upside-nya 27 sampai 34. Laporan keuangan Q4 kan yang terakhir. Anda lihat semuanya. Ini parameter semua nih. Government bond berubah tiap hari. Capital expenditure, net income after tax, utang jangka pendek, jangka panjang, intrinsic value discount itu adalah yang ini sebetulnya. Intrinsic value discount itu margin of safety itu defaultnya Benjamin Graham. Jadi kita betul-betul menggunakan istilahnya mengikuti benar-benar paham ya Benjamin Graham. Dan ini kita lihat kan closing price-nya berapa, intrinsic value-nya berapa, dan lain sebagainya.
Terus ada rasio-rasio keuangan utama seperti ROE, debt to equity, profit margin, dan lain sebagainya. Ini free of charge. Anda bisa lihat video profile di sini. Nah, Anda lihat video profilnya di sini. Nah, itu kan lambang batu bara. Nah, itu Anda bisa dengarkan. Since 1998, we have committed over 50 million ton of quality Indonesian coal to our loyal customers to improve quality of life. With a vision to be a leading energy company, we will keep striving to be an excellent and responsible energy provider and to bring energy alive. Oke. Udah ya. Bara Multi Group today has grown into a group. Oke, kita lihat ininya nih. Nah, kita buka lagi dari awal. BSSR. BSSR. Oke. Nah, di situ ada lagi historical chart. Seminggu, 2 minggu, 3 bulan. Lalu perbandingan antara harga dengan nilai wajarnya. Di situ harganya di bawah kan, price-nya biru, nilai wajarnya lebih tinggi. Berarti ada upside potensial, tidak ada downside potensial di sini. Oke, kita balik lagi. Di sini ada, nah ini forecast simulator. Forecast simulator ini emang untuk para pengguna advance dan ini premium. Untuk premium user itu dikenakan 150.000 per bulan dan itu ada dua fitur, yaitu forecast simulator dan best stock selection. Kita lihat forecast simulator ini. BSSR. Growth-nya 3. Kita ngerasa growth-nya 2 aja deh. Terus government bond-nya jadi 8. Jadi berapa? Ini kan 2543 ya terendahnya. Sampai 2 ya, ini ada 8 berapa? Turun jadi 1719. Kalau Anda punya pemikiran sendiri, Anda punya prediksi sendiri, Anda bisa gunakan itu. Anda turunkan aja growth-nya dan Anda pikir kondisi moneter tidak terlalu bagus, Anda bisa robah itu. Oke, kita lihat ini yang lain ya. Best stock selection. Nah, best stock selection ini kita memilih saham-saham berdasarkan parameter-parameter yang sudah ditetapkan. Anda memilih saham apa? Berdasarkan ranking dari harga, saham murah atau under value, saham mahal, over value, atau yang berdasarkan dividen rankingnya, yang berdasarkan volume dari ranking daripada volume. Nah, directionnya mulai dari tertinggi sampai terendah. Nah, Anda bisa lihat di sini. Apa yang Anda pilih? Under value ya, Anda mau under value. Oke, kita lihat aja di sini. Anda pengen revenue growth-nya adalah growth-nya 2% growth-nya. Anda mau lihat return ke equity-nya 1% ke atas, debt equity-nya udah nggak apa-apa segitu, profit margin-nya 2%, gross profit margin-nya lebih dari 10% lah. Nah, Anda lihat ini bisa, misalnya Anda bilang 1 juta, ininya, volumenya, Anda melihat faktornya mining, Anda mau lihat coal mine, kita lihat, sama apa yang muncul? PTBA dan Adro. Kenapa BSSR nggak muncul? Bisa jadi di sini volumenya rendah, 0 volumenya, apply filter. Atau ininya. Sekarang kita lihat, oke. All. Oke, terus kita lihat ininya.
bisa aja return on equity-nya kita loss aja, revenue growth-nya kita loss, apply filter, keluar itu semuanya. Kenapa BSSR nggak muncul ya? Kita lihat lagi. Mungkin coba kita lihat BSSR itu memang mining, atau bisa jadi dia all, tapi kita mau lihat yang coal mine. Keluar dia BSSR. Kita clear filter semuanya, kita base selection, under value, mining. Ada BSSR nih. Jadi kita nggak tahu persis kan, apa saya juga nggak hafal berapa return equity-nya BSSR, terus debt equity-nya, revenue growth kita saya nggak tahu lah persis, saya nggak hafal. Jadi silakan Anda pilih aja di situ. Kalau mau Anda lihat selection yang lebih. Artinya gini, artinya Anda bisa lihat BSSR itu, nih, Anda lihat di sini ya. Bisa Anda lihat kan, key financial return equity 16, data profit margin 9, profit marginnya, growth-nya ada nggak nih? Growth-nya di sini 4,3. Ya. Artinya ini sistem ini sudah secara otomatis, dia menghitung sendiri. Jadi nanti sekarang ini masih dalam under construction ya, karena kita harus making new development sesuai dengan policy dari Google Play, sehingga kita harus meredesign beberapa tampilan karena dia menuntut ada development berkala setiap 3 bulan. Nah, kita selama 3 bulan kita belum redesign. Agak ketat memang sekarang untuk apa istilahnya menjadi aplikator atau memiliki aplikasi under Google Play. Itu nggak mudah. Itu tidak mudah karena mereka punya persyaratan-persyaratan yang ketat. Termasuk ada continue development secara periodik. Oke, jadi Anda sudah dapat ilmunya bahwa at least Anda punya pandangan berapa nilai wajar saham yang Anda beli. Yang saya sarankan adalah jangan memilih yang upside potensialnya tipis. Pilihlah yang punya upside potensialnya tinggi. Dan itu Anda juga harus lihat performance sebelum-sebelumnya seperti apa. Gitu. Nah, tetapi di dalam aplikasi kita kan selalu terupdate yang dipakai adalah yang last update. Kalau dia keluar Q1 yang dipakai Q1. Karena yang kita tekankan di sini adalah last update. Untuk mundur ke belakang, kita belum bisa melakukan itu. Mungkin di fitur berikutnya kita akan menampilkan fitur-fitur yang bersifat historis ke belakang. Nah, itu dia. Jadi sekian dulu, nanti kita berjumpa lagi kesempatan lain dengan saya Budi Setianto, kreator EasyStock. Sampai jumpa para investor yang budiman. Selamat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.